Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita kepada surat ke-64 tertib nuzul, surat ke-44 tertib mushaf, yaitu surat Ad-Duhan, yang melenakan orang dari menyembah Allah, dakwah Al-Quran, dan menjalankan syariat Islam. Diantaranya adalah perhiasan dunia yang menipu. Mereka lupa terhadap akhirat, bahkan tidak percaya. Seperti Fir'aun. Fir'aun tidak beriman dan menolak dakwah karena kemewahan materi yang ia miliki. Ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zuhruf. Dalam surat ini juga masih senada bahwa orang-orang menolak dakwah dan lupa akhirat seperti Fir'aun, selain karena kemewahan materi juga karena jabatan dan kekuasaan. Padahal kekuasaan dan jabatan itu tidak akan berarti apa-apa pada hari kiamat nanti, karena hanya Allah yang berkuasa saat itu. Maliki yaumiddin. Orang-orang kafir Mekah dalam menghalang-halangi agama Islam dan menyakiti serta mendurhakai Nabi Muhammad SAW sudah melewati batas. Karena itu Nabi SAW berdoa kepada Allah agar diturunkan azab, sebagaimana yang telah diturunkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Nabi Yusuf, yaitu musim kemarau yang panjang. Doa Nabi SAW dikabulkan Allah, sampai orang-orang kafir memakan tulang dan bangkai karena kelaparan. Mereka selalu menengadah ke langit mengharap pertolongan Allah, tetapi tidak satu pun yang mereka lihat kecuali kabut yang menutupi pandangan mereka. Akhirnya mereka datang kepada Nabi agar Nabi mohon kepada Allah supaya hujan diturunkan. Setelah Allah mengabulkan doa Nabi dan hujan diturunkan, mereka kembali kafir seperti semula. Karena itu Allah menyatakan bahwa nanti mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Hadis riwayat Bukhari. Ketika langit membawa kabut siksa, petugas dakwah itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Hamim wal kitabil mubin. Demi kitab atau Al-Quran yang menjelaskan. Allah berfirman menceritakan tentang Al-Quran bahwa Dia telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudirin. Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dengan Al-Quran itu kami memberitahukan kepada manusia segala apa yang bermanfaat dan yang mudarat bagi mereka melalui hukum syara, agar alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditegakkan terhadap hamba-hambanya. Fiha yufaraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Di malam Lailatul Qadar dijelaskan dari Lauh Mahfud kepada para malaikat pencatat perihal urusan 1 tahun dan azal-azal yang akan terjadi di tahun itu, dan rezeki-rezeki yang diturunkan tahun itu, serta semua peristiwa yang akan terjadi padanya, dan lain sebagainya. Amram min indina inna kunna mursilin, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Semua urusan yang akan terjadi yang telah ditetapkan oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang telah diwahyukan olehnya adalah berdasarkan perintah, izin, dan sepengetahuannya. Kamilah yang mengutus Rasul kepada manusia untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang jelas, karena sungguhnya keperluan manusia akan hal ini sangat membutuhkannya. Jika di sekitarmu berkeliaran banyak petugas dakwah yang mengajak syahadat, pada hakikatnya itu adalah para petugas Allah yang menyampaikan risalah Allah, yaitu diantaranya tauhid. Rahmatan min rabbika innahu was-sami'ul alim. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini. Para petugas dakwah itu adalah karunia dari Allah, karena dengan keberadaan mereka kamu akan diberitahu mengenai jalan yang lurus dan benar. Jika mereka tidak hadir, boleh jadi kamu akan tersesat jalan. Yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan dan yang memiliki keduanya beserta segala sesuatu yang ada pada keduanya. Jika kamu yakin, Allah lah yang mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai karunia itu. Tiada Tuhan selain Dia yang menghidupkan kamu, Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan. Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.